Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Septiani, peserta Latsar CPNS tahun 2025, Angkatan 20, Balai Diklat Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis isu manajemen ASN yang media iswaranya adalah Bapak Anwar Hasibuan, SOSMHT. Ada 3 isu yang terjadi pada satuan kerja saya. Yang pertama, belum optimalnya jumlah penyuluh dibandingkan dengan wilayah penyuluhan. Yang kedua, minimnya jumlah capim yang mengikuti bimbingan perkawinan. Dan yang ketiga, penyuluh belum menerapkan penyuluhan melalui media sosial. Belum optimalnya jumlah penyuluh jika dibandingkan dengan wilayah penyuluhan. Hal ini menjadi isu karena wilayah binaan yang ada 9 desa di mana penyuluhnya hanya 1 orang. Kondisi ini juga membuat penyuluh harus mengemban tugas lebih banyak sekaligus, mulai dari bimbingan keluarga sakinah, penyuluhan perkawinan, pencegahan pernikahan dini, hingga penguatan moderasi beragama yang pada akhirnya akan berdampak pada kurang maksimalnya layanan pembinaan umat. Nah, dampaknya yang pertama, tidak semua desa terjangkau pembinaan secara rutin. Yang kedua, potensi meningkatnya masalah sosial dan agama. Dan yang ketiga, layanan pembinaan umat kurang merata. Nah, yang terdampak adalah masyarakat, tua dan Kementerian Agama, anak-anak dan remaja. Isu yang kedua adalah minimnya jumlah calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan. Hal ini juga menjadi isu karena partisipasi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan masih rendah. Walaupun peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenak telah mewajibkan dilakukannya bimbingan perkawinan. Adanya kendala, keterbatasan waktu, atau rendahnya kesadaran dapat menjadi penyebab kurang maksimalnya pelaksanaan bimbingan perkawinan ini. Padahal ini penting dilakukan sebelum pernikahan guna untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam membangun rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Dampak dari isu kedua ini adalah tingginya angka perceraian, meningkatnya konflik rumah tangga, kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri. Yang terdampak adalah calon pengantin, masyarakat, generasi muda, tua, dan Kementerian Agama. Nah, isu yang ketiga adalah penyuluh belum menerapkan penyuluhan melalui media sosial. Pada era digital saat ini, penggunaan media sosial dalam meningkatkan kualitas pelayanan sangat penting untuk dilakukan. Mengingat pengguna aktif yang lebih dari 100 juta orang, di mana mayoritas penggunanya adalah generasi muda yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan melalui media sosial. Hal ini juga menjadi isu karena penyuluh agama saat ini harusnya dapat melakukan penyuluhan melalui media sosial, yang dimana jika melakukan penyuluhan melalui media sosial, jangkauannya akan lebih luas. Nah, minimnya konten yang berkualitas baik dan resmi membuat ruang digital dipenuhi konten-konten yang kurang baik dan menyimpang. Akibatnya, literasi keagamaan digital menjadi rendah dan citra penyuluh di era digital saat ini dianggap kurang adaptif terhadap perkembangan zaman. Nah, dampak dari isu yang ketiga ini ialah terbatasnya jangkauan penyuluhan, rendahnya literasi keagamaan digital, kemudian penyuluhan tidak menjangkau generasi muda secara merata dan luas. Yang terdampak adalah masyarakat, anak-anak dan remaja, yaitu generasi muda, tua, dan Kementerian Agama. Keterkaitan isu yang telah saya paparkan sebelumnya dengan manajemen ASN, bahwa ketika isu tersebut bukan hanya sekedar persoalan teknis pelayanan, tetapi juga mencerminkan kualitas manajemen ASN, penerapan nilai-nilai smart ASN, dan juga nilai berakhlak. Ketika ASN belum mampu merancang strategi sosialisasi yang efektif, memanfaatkan teknologi digital, serta mengelola distribusi pegawai secara proporsional, maka citra ASN sebagai pelayan publik yang responsif, inovatif, dan profesional menjadi berkurang di mata masyarakat. Yang kedua, sistem manajemen ASN yang belum berjalan efektif sebagaimana mestinya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Yang terakhir, nilai-nilai akuntabel, kompetensi, kolaboratif, dan adaptif pada ASN belum sepenuhnya terwujud.
Keterkaitan ketiga isu yang telah saya paparkan sebelumnya dengan nilai-nilai berakhlak, di mana nilai berakhlak itu ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, bisa dilihat pada layar. Selanjutnya, ketiga isu yang paling mendesak akan dianalisis menggunakan metode USG yang tertera pada layar. Selanjutnya, jika dilihat dari analisis isu metode USG ini, diperoleh bahwa isu yang paling mendesak untuk segera diselesaikan yaitu penyuluh belum menerapkan penyuluhan melalui media sosial. Isu yang paling mendesak yaitu penyuluh belum menerapkan penyuluhan melalui media sosial yang akan dianalisis sebab akibatnya seperti yang tertera pada layar menggunakan analisis Fishbone. Kemudian, ditemukanlah gagasan solusi kreatif yang pertama menyediakan informasi secara digital yang dapat diakses melalui media sosial. Kemudian, menyediakan pendaftaran online, bimbingan perkawinan, dan penyuluhan untuk memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya. Selanjutnya, menambah kolaborasi penyuluh dengan relawan di wilayah yang belum terjangkau. Menyediakan berbagai metode promosi bimbingan perkawinan melalui digital dan media sosial. Dan yang terakhir, membuat konten kreatif untuk menarik perhatian generasi muda. Sekian hasil dari presentasi yang telah saya paparkan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.